Why itu penting gitu ya. Kemarin ya, ini sebenarnya soal poin, soal memberikan reward gitu ya. Walaupun saya sebagai kepala sekolah misalnya sudah berkali-kali mengingatkan atau mungkin memberikan pemahaman gitu ya, masih ada juga guru-guru yang mungkin berpikir tidak seperti itu gitu. Itu boleh kok Bu, itu buktinya bisa kok mengubah perilaku murid di kelas kok gitu ya. Masih ada juga yang seperti itu Bu even di sekolah saya ya. Baru kemarin waktu saya lagi duty di playground, saya didatengin murid, Bu Dewi, kata dia sebut nama gurunya, kata Bu Dewi nggak lagi memperbolehkan ya kita dikasih stiker gitu. Muridnya nemuin saya. Oke. Terus akhirnya saya ajak anak itu bicara gitu ya. Ini anak nggak dapet esensi dari kenapa gitu ya. Kenapa pendekatannya bukan bukan lagi dengan stiker itu sebenarnya, dengan poin-poin itu gitu. Jadi saya harus ngajak dia bicara dulu. Nah ini ketika pesan yang disampaikan itu nggak sampai ke anak gitu ya. Karena yang kita mau bangun kan seperti di modul 1.4 itu kan disampaikan bahwa yang kita mau bangun kan adalah disiplin diri, motivasi internal. Ya, kita tidak mau mengontrol perilaku murid kita dengan sesuatu yang nantinya akan akan bikin dia jadi tergantung. Kita mau murid-murid kita berlaku baik karena dia tahu bahwa berlaku baik itulah dirinya gitu. Karena dia itu orang baik. Ya, saya berlaku baik bukan karena saya dimarahi guru saya dulu. Ya, saya hanya berlaku baik kalau saya dikasih stiker sama guru saya. Kan gitu kan ya. Nah, tapi buat sampai ke sana memang nggak bisa saknyet. Bahasanya salah ya, saknyet gitu katanya ya. Nggak bisa ya. Makanya saya bilang tadi bahwa ini akan terefleksi ke bagaimana sehari-hari kita berinteraksi dengan murid, bagaimana pendekatan mengajar kita di kelas. Ya, kalau kita tidak memberikan kesempatan misalnya buat murid-murid kita untuk misalnya karena ini kita bicara soal hukuman ya. Kalau nggak dikerasin nggak jalan Bu mereka. Nah, cerminkan saja ke kita gimana caranya supaya dia paham bahwa dia ini harus berlaku baik karena memang itulah yang seharusnya terjadi gitu loh. Bukan karena saya dihukum sama guru saya. Gitu ya Bu ya. Jadi nggak ada resep sebenarnya. Ya, balik saya berkali-kali bilang, gimana ya Bu, anak kita tuh kok kelamaan dielus. Ya, kelamaan dielus kok jadi kayaknya nggak hormat sama guru. Jadi generasi yang kelemar-kelemar, yang sedikit-sedikit mengeluh gitu ya. Ya, sedikit-sedikit mengeluh, ini kok susah gitu. Ya sebenarnya kan tergantung kita. Ketika kita kemudian di dalam kelas ini memberikan proses pembelajaran yang menguatkan mereka, yang memberikan mereka kesempatan buat misalnya gagal gitu ya, tapi bisa bangkit lagi gitu ya, jatuh bisa bangkit lagi. Ya, ketika kita beri misalnya dari situ aja kita bisa loh ngelatih mentalnya murid sebenarnya. Ya, sehingga nggak perlu keras, ya, nggak perlu keras gitu, nggak perlu kita harus dihukum dulu gitu baru dia melakukan sesuatu, karena kita nggak bisa ngontrol. Kita balik ke modul 1.2 ya Pak Adit ya, ini Pak Adit yang nulis modul 1.2 ya. Apa yang terjadi di hadapan kita, perilaku murid itu hanya fakta, hanya informasi. Ya, jadi perlakukan sebagai informasi Bapak Ibu. Dia berbuat tidak baik, dia berperilaku tidak baik, itu adalah fakta. Ingat bahwa di dalam setiap perilaku ada alasan kenapa. Temukan alasannya kenapa. Ya, dan ketika kita sudah menemukan alasannya kenapa, kan
bisa jadi mungkin karena dia ada kebutuhan-kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi, ya. Balik lagi ke teori kebutuhan dasar gitu. Nah, ketika kita kemudian mencoba mencari tahu sampai ke sana, membangun relasi yang baik dengan dia, ya ini yang juga kadang-kadang saya udah berusaha Bu, boro-boro dia jawab pertanyaan saya Bu. Saya lagi mau cari tahu nih kenapa dia begini. Ya, saya akan balik lagi tanya bagaimana hubungan ibu sama dia selama ini. Ya, hubungan dengan murid yang ini nih seperti apa? Ya, apakah kita perlu dulu balik gitu ke memperbaiki hubungan dulu, memperbaiki relasi dulu misalnya, sebelum kita masuk kepada cari tahu gitu. Karena kalau ibu belum kenal sama saya, ibu nanya-nanya sama saya gitu ya, saya pasti nggak jawab ya. Siapa nanya-nanya saya gitu ya misalnya. Murid kan juga demikian sebenarnya, kalau kita nggak sedekat itu sama murid, mungkin dia juga nggak terbuka. Ya. Jadi perlakukan perilaku itu sebagai informasi, bukan teorinya gitu ya. Nah, kenapa dia berperilaku seperti itu yang harus dicari tahu. Maaf kebanyakan ngomongnya ya. Ini tadi mungkin nambahin sedikit. Karena modul 1 2. Ki Hajar Dewantara itu kan tujuannya Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan adalah menumbuhkan manusia-manusia merdeka ya. Manusia dengan jiwa-jiwa merdeka. Itu aja yang dipegang. Apa definisi merdekanya Ki Hajar? Beratlah kemerdekaan itu karena tidak saja tidak terperintah. Bukan saja dia tidak terperintah, tapi juga menegakkan diri dan mengatur kehidupannya dengan tertib. Itu merdekanya Ki Hajar Dewantara. Baru yang ketiga, yang keempat adalah bagaimana mereka mengatur kehidupannya dengan kemerdekaan orang lain. Ini merdeka. Ini manusia dengan jiwa merdeka menurut definisinya Ki Hajar Dewantara. Kalau kemudian kita lihat, kita terapin merdeka belajar kayak gini, anak-anaknya malah jadi nggak tertib. Anak-anaknya malah jadi kurang ajar. Ada yang salah. Karena definisinya nggak begitu. Merdeka itu berat. Bukan rindu doang yang berat. Kata Dilan. Tidak terperintah, bikin orang tidak terperintah. Menumbuhkan anak yang tidak terperintah. Berarti dia harus tahu apa? Harus tahu mana yang jalan yang benar, jalan yang salah, betul? Dari apa? Dari sejak kecil. Dari sejak kecil dia tahu mana yang benar, mana yang salah. Ya karena manusia-manusia yang merdeka, manusia yang tahu jalan yang benar, jalan yang salah. Merdeka dia. Kan gitu dibilangnya. Selama